Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para purna bakti, para pejuang, keluarga, dan siapapun yang hingga hari ini masih menanti kepastian sebelum melangkah lebih jauh. Izinkan saya meminta satu hal sederhana, jangan terburu-buru berhenti membaca, luangkan waktu sejenak, bacalah perlahan, karena yang akan disampaikan bukan sekedar informasi, bukan pula sekadar angka, melainkan tentang hak, tani penantian panjang dan tentang kepastian yang akhirnya datang setelah lama disimpan dalam diam. Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, rumah masih tenang, televisi belum dinyalakan, ponsel tergeletak di meja dan sesekali bergetar, pesan masuk dari grup keluarga atau grup WhatsApp pensiunan isinya hampir selalu sama, "Sudah cair belum?" Ada yang menjawab, "Katanya sudah, tapi saya belum." Ada pula yang mengingatkan, "Hati-hati, hoax, tunggu yang resmi." Percakapan sederhana itu sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di baliknya ada satu perasaan yang sama. Harapan yang terus hidup namun selalu bercampur ragu. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukanlah isu baru. Sejak kebijakan kenaikan gaji pensiunan diberlakukan secara nasional, kata rapel mulai sering terdengar. Namun yang sering terjadi, informasi datang terpotong-potong. Ada yang mengatakan rapel sudah disetujui, ada yang menyebut masih menunggu anggaran, ada pula yang menganggapnya sekedar janji hingga akhirnya pada akhir Januari 2026, tepatnya pada 30 Januari 2026, pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan secara resmi bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar telah dan sedang dicairkan. Penegasan ini bukan sekedar pernyataan lisan, ia disampaikan melalui mekanisme resmi negara, melalui Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Artinya ini bukan wacana, bukan kabar berantai, dan bukan isu media sosial. Ini adalah keputusan negara yang telah masuk ke tahap realisasi. Kepastian tersebut tidak datang secara instan. Sejak kebijakan kenaikan gaji pensiunan ditetapkan berlaku surut, negara harus melalui proses panjang, verifikasi data dilakukan satu-satu, penyesuaian sistem keuangan dan perbankan, membutuhkan waktu serta pengesahan administratif, harus diselesaikan sesuai aturan. Semua ini dilakukan sepanjang tahun berjalan, hingga memasuki awal 2026, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan dana benar-benar sampai kepada yang berhak. Tepat sasaran dan namanya sebagai para pensiunan, khususnya yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan. Tambahan penantian ini terasa sangat panjang. Di masa pensiun, waktu berjalan berbeda. 1 minggu terasa lama, 1 bulan terasa berat, setiap rupiah memiliki arti, dan setiap ketidakpastian menimbulkan beban pikiran. Karena itu ketika pada Januari 2026, pemerintah memastikan bahwa rapel mulai dicairkan, kabar tersebut menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini dipendam. Pemerintah menegaskan bahwa dana rapel ini adalah hak penuh para pensiunan, bukan bantuan sosial, bukan hadiah, dan bukan belas kasihan. Ini adalah kewajiban negara atas pengabdian puluhan tahun. Rapel sendiri adalah selisih antara gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru. Akibat kebijakan kenaikan yang berlaku surut, selisih itu dicatat sebagai kewajiban negara dan tidak pernah hilang. Kini pada awal 2026, kewajiban tersebut ditunaikan dana rapel cukup pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Negara tidak membedakan pengabdian janda dan duda. Pensiunan yang sah secara hukum tetap dijamin haknya. Demikian pula anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi. Semua data penerima dikelola oleh PT Taspen secara terpusat dan terintegrasi. Selama data aktif dan benar, tidak diperlukan pengajuan ulang, tidak perlu membawa berkas, dan tidak perlu datang ke kantor. Pencairan dana rapel dilakukan melalui transfer langsung ke rekening, yang selama ini digunakan untuk menerima pensiun bulanan. Sistem ini diterapkan demi kenyamanan dan keamanan, terutama bagi pensiunan lanjut usia. Dana masuk secara otomatis, sesuai jadwal dan tahapan penyaluran, namun perlu dipahami, jumlah rapel yang diterima setiap orang tidak sama. Perbedaan ini murni karena berdasarkan gaji pokok terakhir, golongan, dan pangkat, masa kerja, jumlah bulan rapel sejak kebijakan berlaku, serta tunjangan yang ikut disesuaikan. Semua dihitung secara otomatis oleh sistem PT Taspen. Rincian manfaat dapat diketahui melalui aplikasi Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Semua layanan ini tidak dipungut biaya, namun ada satu hal penting yang sangat menentukan kelancaran pencairan, yaitu proses autentikasi atau verifikasi data.
Proses ini wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan WNRM siap hidup dan berhak menerima pensiun jika verifikasi belum dilakukan. Sistem dapat menahan pencairan, sementara hak tidak hilang, hanya menunggu hingga data kembali aktif. Penyaluran dana rapel dilakukan secara bertahap. Sejak Januari 2026, ini adalah kebijakan yang disengaja untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Karena itu, jika ada pensiunan yang sudah menerima rapel lebih dulu, sementara yang lain belum, hal tersebut tidak otomatis berarti ada masalah. Selama status kepesertaan aktif dan data valid, dana rapel tetap akan dibayarkan pada tahap berikutnya. Di tengah proses pencairan ini, pemerintah dan PT, Taspen kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan. Setiap kali ada pencairan dana dalam jumlah besar, modus penipuan selalu meningkat. Perlu diingat, tidak pernah ada petugas Taspen atau bank yang meminta PIN OTP, nomor kartu ATM, atau biaya administrasi melalui telepon, maupun pesan singkat. Semua proses pencairan rapel dilakukan otomatis dan gratis. Dana rapel ini pada akhirnya bukan hanya soal uang yang masuk ke rekening, ia adalah simbol kehadiran negara dan penghargaan atas pengabdian. Bagi sebagian pensiunan, dana ini digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang tertunda, kebutuhan rumah tangga, atau kewajiban yang selama ini harus ditahan. Bagi yang lain, dana ini disimpan sebagai cadangan demi rasa aman. Semua pilihan itu sah dan patut dihormati. Bagi keluarga, terutama anak dan cucu, pendampingan menjadi sangat penting, baik dalam proses verifikasi data, maupun dalam menjaga agar dana digunakan untuk kepentingan pensiunan itu sendiri. Dana rapel adalah hak penerima, bukan milik keluarga, untuk janda, duda, dan ahli waris. Dana ini adalah amanah dan pengakuan negara atas pengabdian almarhum atau almarhumah. Dana rapel bukanlah akhir dari proses, ia adalah bagian dari perbaikan sistem pensiun yang terus berjalan ke depan. Digitalisasi dan pembaruan data akan semakin diperkuat agar pelayanan lebih cepat dan tepat. Namun satu prinsip harus selalu dipegang, informasi resmi hanya datang dari jalur resmi, tidak meminta data rahasia, dan tidak memungut biaya. Pada akhirnya, dana rapel ini adalah tentang martabat, tentang rasa aman di hari tua, tentang keyakinan bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Mungkin dana ini tidak mengubah segalanya, tetapi bagi banyak orang, ya cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Dan disitulah nilainya. Negara hadir bukan hanya melalui janji, tetapi melalui realisasi nyata yang bisa dirasakan. Semoga dana rapel yang diterima sejak Januari 2026 ini membawa ketenangan, keberkahan, dan menjadi pengingat bahwa para purna bakti tidak pernah dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.